Halo, cek, halo, kedengaran Mbak Ayu? Oke, selamat malam. Biasanya ada berapa orang yang datang ya? Ada satu kelas itu berapa orang di angkatan ini? Halo, halo, selamat malam. Dari mana? Oh gitu ya. Eh, Suara saya jelas. Coba Mbak nggak pakai mic ya, nggak bisa pakai mikrofon ya. Ini sambil menunggu yang lain datang. Kita wawancara dulu. Oh nggak ada mic ya. Oke. Oke. Yang terakhir pertemuan keberapa Mbak ya? Sama Pak Rahmat. Saya agak sedikit kewalahan mengingat apa mencari ini link-linknya. Empat ya. Masih empat pertemuan atau empat bab? Kalian masih mencari dunia yang berbeda. Pak Ra- Pak Rahmat cepat Pak kalau ngajar. Oh, ya ya. Iya makanya nanti saya akan eh, review kembali semuanya karena memang berdasarkan bukunya pun ya tipis. Oh iya ya. Jadi yang tugas itu empat-empatnya sudah dikumpul Mbak ya. Sudah di eh, sudah diserahkan. Ada mic-nya di sini. Wow. Ya ya. Oke. Teman-teman yang lain biasanya masih sibuk kerja ya jam segini ya. Suka telat ya. Susah masuk. Oke. Begini saja nanti kita tunggu sampai 5 menit lagi. Eh, ada tidak ada orang kita mulai saja. Biasanya begitu begitu saya. Ketepatan saya mengajar juga di angkatan pertama gitu. Jadi nanti ada tidak ada orang kita mulai saja setelah 10 menit. Soalnya banyak hal nanti mau saya jelaskan di awal karena ini sedikit membingungkan. Pergantian guru, ada beberapa hal yang mungkin harus kita perjelas begitu. Iya, betul betul. Mbak Ayu tinggal di mana? Taipei? Oh, Taoyuan. Oke. Udah siap kerja Mbak ya? Udah selesai kerja hari ini atau
sambil kerja ini, karena biasanya mau ada sambil kerja belajar gitu. Oke. Udah berapa lama kerja di Taiwan, Mbak? Kita wawancara dulu ya. Wow, 4 tahun. Wow, udah banyak lah ini ya. Udah bagus lah, status status ekonominya udah bagus ya. Udah banyak simpanan lah ya. Nanti kita membahas tentang status sosial nanti. Jadi ini berhubungan. Betul kah? Dapat perumahan 2? Really? Berarti udah berkeluarga di sini kah? Jadi, wow, luar biasa ya. Mbak sendiri udah berkeluarga? Oh, belum ya. Tapi lumayan penghasilannya di sini, Mbak ya. Besar ya. Wow, dahsyat. Oke, selamat datang Mbak Santi. Mbak ini kerjanya terus harian. Mbak Ayu pakai laptop atau pakai apa? Kenapa nggak bisa pakai speaker ya? Pakai ini mikrofon. Oh, nggak ada ininya ya. Oke. Selamat malam Mbak Santi. Apa kabar? Ya, Mbak Asyanti, gimana kabar Mas Anang? Ya, 2 menit, 1 menit lagi kita mulai ya. Apapun ceritanya kita mulai saja. Santi 52. Apa itu Mbak 52? Oh, nomor hadir apa ya? Absen ya? Oke. Bagi saya. Whiteboardnya udah jelas Mbak ya? Kelihatan semua kan? Oke. Gila mereka lihat di sana. Oke. Kita akan segera memulai. Baik, kembali saya sapa ya. Selamat malam untuk teman-teman sekalian. Saya panggil teman-teman aja ya. Mbak Ayu, Mbak Santi, Mbak Waryanti. Salam kenal untuk semuanya. Nanti ada sesi perkenalan ya. Oke, jadi saya akan menggantikan
Pak Rahmat uh, mengajarkan sosiologi mulai bulan ini. Oke. Jadi uh, setelah saya pikir-pikir dan saya lihat-lihat pelajaran yang sudah uh, diberikan sama Pak Rahmat, saya sendiri bingung apa mau saya jelaskan ya. Jadi saya ambil keputusan supaya mengulang kembali. Jadi saya susun kembali silabus, tapi nanti kita lihat kembali ya. Ini masih silabus apanya, kasarnya. Jadi seperti apa? Karena harusnya itu Juli 2015 sampai Oktober 2015 normalnya itu ada 12 pertemuan. Tapi tadi saya tanya Mbak Ayu masih 4 pertemuan. Saya pun kurang tahu kenapa bisa begitu. Ya, jadi ya, harusnya mulai bulan Juli ini sudah ada 12 pertemuan ya. Jadi September ini berdasarkan jadwal yang saya dapat dari manajemen, dari apa namanya ya, dari pengurus ya, dari pengurus KPC, hanya tinggal 4, tanggal 14, 28, 5 Oktober dan 12 ya. Jadi 4 bab ya. Jadi pertemuannya kira-kira sudah berapa kali Mbak? Sudah banyak ya? Sudah 8 kah? Kalau sudah 8 pertemuan berarti pas. Oke. Baiklah, jadi nggak usah dipermasalahkan. Kalau gitu nanti kita lanjut saja terus bahannya ya. Nanti saya Oke. Nanti saya klarifikasi lagi dengan Pak Rahmat ya. Ya, selamat malam Mbak Tiamozang Banz, apa itu? UTS ya, ya sudah tahu ya, udah. Kata Pak Rahmat juga sudah. Baik, jadi begini. Normalnya, idealnya itu ada 4 tugas. Jadi tadi Mbak Ayu juga bilang sudah ada 4 tugas ya. Jadi untuk saya rencanakan biasanya setiap bulan itu ada 1 tugas. Jadi untuk bulan ini nanti saya lihat dulu ya, apakah perlu dibuat tugas lagi atau tinggal UAS ya. Kalau memang UTS sudah siap berarti tinggal persiapan UAS ya. Tapi saya rencanakan akan mengulang kembali semua pelajaran semester 1 ya, biar enggak saya sendiri bingung begitu kira-kira. Oke. Ya, mungkin Pak Rahmat ya suka buat tugas, itu bagus itu. Baik, inilah kira-kira ya gambarannya. Jadi ada 4 pertemuan lagi. Untuk UAS saya rencanakan nanti kalau memang gak ada halangan, tanggal 19 ada kelas nggak ya? Sebentar. Ya berarti harus tanggal 26. Kemungkinan kita buat di tanggal 26 ini nanti untuk UASnya ya. Nanti kita sepakati bersama, tunggu semua hadir dulu ya. Yang pasti untuk sisa pertemuan kita ada 4 pertemuan lagi sebelum UAS. Oke. Baik. Nah, ini dia mau saya ulangi kembali ya. Jadi berdasarkan buku yang saya dapat, e-book ya, buku modul yang saya dapat dari pengurus dari KPC, semester 1 itu ada 3 bab: struktur sosial, konflik sosial, dan hubungan struktur sosial dengan mobilitas sosial. Jadi setelah saya bongkar kembali tadi buku ini, bongkar bahannya, 4 pertemuan itu cocok untuk, jadi akan kita review dari awal. Jadi untuk pertemuan pertama kali ini kita akan bahas dari semester 3, tapi ini kelas semester 1 untuk kelas 11. Jadi sama ada semester 3 ya. Ya. Jadi untuk sisa pertemuan yang 4 lagi, jadi ini kita bahas keseluruhan ulang kembali, tapi mungkin nggak terlalu mendetail lagi. Kemudian sisanya kan ini pertemuan minggu depan dan 3 minggu yang akan datang dan sampai pertemuan 4. Jadi tadi kita hitung ada 4 pertemuan. Jadi bisa direview kembali semua ya. Kecepatan? Tidak ya? Bisa diikuti ya. Oke, sip.
Jadi kira-kira begitu rencana pelajarannya, RPP-nya ya. Rencana RPP, Rencana program pembelajaran ya. Jadi gitu program kita. Ya, selamat malam Mbak Dwi, selamat datang. Baik, nanti saya upload juga PPT-nya biar bisa dibahas kembali. Oh, teringatnya semua sudah dapat modul ya? Oke, saya juga kurang yakin apakah modul ini sama dengan modul yang saya dapat sama dengan modul dari Mbak. Tapi yang saya dapat dari dari pengurus ini ya, modul yang ini. Baik. Ya, nanti saya share ya. Jadi kita akan review kembali, kita bahas ulang kembali struktur sosial dan status sosial. Ya, jadi bersama saya Enrico Victorando Purba. Ya, pertemuan saya juga ini bingung pertemuan keberapa, tapi pertemuan X lah kita buat ya. Pertemuan kesekian. Yang penting kita habiskan materinya dan nanti kita lanjut ke ujian. Yang pasti pertemuan kita pertama ini kita bahas ulang kembali struktur sosial dan status sosial. Ya, mungkin perlu sedikit perkenalan ya, karena seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang ya. Kalau sudah kenal maka sayang-sayangan ya. Nah, jadi nama lengkap saya Enrico Victorando Purba. Ya. Saya asli orang Batak ya, Mbak Tiam Mozang Banjar. Kedengar apa ya? Terasa Bataknya ya, logat Bataknya ya. Ya, saya asli orang Batak dari, ya, panggilan saya boleh Enrico atau Pak Purba terserah ya. Ini marga saya. Jadi nama panggilan biasanya. Ya. Saya tinggal sekarang di Ciai, di Minsyong. Di Ciai lah ya. Mungkin kurang tahu. Ini agak di selatan lah, selatan Taiwan ya. Agak di selatan Taiwan. Oke, sekarang saya belajar master di National Chung Chang University, jurusan Educational Leadership and Management Development. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Jadi orang Batak ya. Ada orang Batak di sini? Halo? Tidak ada ya? Jawa Tulen ya. Ya, ini udah mulai kita masuk ke status sosial ya, status suku ya. Baik, tidak masalah, yang penting Indonesia ya, mau Jawa, Batak, Papua, satu Indonesia. Oke, bisa kita mulai? Are you ready? Oke. Nah, jadi alur pemikiran struktur sosial ini mind mapnya ya. Jadi struktur sosial masyarakat itu ya dipengaruhi oleh peran sosial dan status sosial. Jadi peran sosial dan status sosial masyarakat itu membentuk struktur sosial masyarakat. Ya. Kemudian dari struktur sosial masyarakat akan berlanjut ke adanya perbedaan sosial dalam masyarakat. Nah, perbedaan ini akan mengakibatkan diferensi sosial dan stratifikasi sosial. Nah, kalau untuk diferensi sosial bisa lihat sendiri, ada diferensi artinya perbedaan ya, different. Jadi ada perbedaan ras, perbedaan agama, suku bangsa, pekerjaan, jenis kelamin dan klan dan lain-lain. Oke. Kemudian stratifikasi sosial atau tingkatan atau tingkatan kelas ya. Nanti itu kita bahas ke pertemuan selanjutnya. Jadi ada kelas-kelas sosial, nanti ada kelas atas, bawah, menengah. Oke.
Nah, kemudian kedua hal ini, diferensi sosial dan stratifikasi sosial ini akan berdampak pada mobilitas sosial. Oke, kemarin sudah dibahas sedikit tentang mobilitas sosial ya, bagaimana pergerakan atau berpindah mobile berpindah ya. Jadi bagaimana hal-hal ini, status dan peran sosial ini bisa mempengaruhi mobilitas sosial. Kira-kira begitu. Inilah alur pemikiran untuk bab 1. Jadi inilah sebenarnya inti pelajaran yang akan kita bahas di bab 1 ini. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Di Zoom sudah? Ya, saya sudah membesarkan ya. Ada pengaruh nggak? Atau gini saja, coba di Zoom sendiri di laptopnya atau di komputer ya. Karena seperti tidak berpengaruh kalaupun saya Zoom di sini, itu tidak berpengaruh. Sebentar. Ya. Ya, selamat malam Mbak Sri. Oke. Kita lanjut. Ya, nanti pasti saya share ya. Sama sekalian link YouTube-nya nanti saya share di grup. Oke. Baik, selamat datang Mbak Julia. Oke. Saya ulangi secara sekilas lagi. Jadi peran sosial dan status sosial itu masyarakat ya akan membentuk struktur sosial masyarakat ya. Nah, ini akan mengakibatkan perbedaan sosial dalam masyarakat dan itu akan mengakibatkan kembali namanya diferensi sosial, stratifikasi sosial, berbeda ras, agama dan sebagainya. Dan kedua hal ini akan berdampak pada mobilitas sosial. Oke. Nah, artinya singkatnya gini, kira-kira misalnya kita punya status di masyarakat, misalkan punya jabatan atau punya sekolah tinggi atau punya apa namanya ya, status lah kita katakan. Ini akan berdampak pada mobilitas sosial, bagaimana dia akan lebih mobile, lebih punya posisi, lebih dihargai, lebih punya posisi di dalam status masyarakat, di dalam sosial ya. Kira-kira begitu. Ya, selamat malam. Nah, jadi menurut para ahli ada 5 ahli yang menyampaikan ya berbagai pendapat, berbagai definisi yang berbeda sosiolog orang Indonesia. Nah, dari beberapa definisi ini akhirnya bisa disimpulkan bahwa struktur sosial itu adalah bangunan atau jaringan sosial yang mencakup hubungan sosial antara individu ya, antara individu dan individu secara teratur pada waktu tertentu. Jadi ada waktunya, yang merupakan keadaan statis, artinya menetap dari suatu sistem sosial. Oke, itulah definisinya. Mungkin nanti akan lebih jelas kalau kita masuk ke contohnya langsung seperti apa. Oke, ini adalah pendapat beberapa dari sosiolog. Jadi ini gabungan dari definisi yang mereka buat ya. Kemudian struktur sosial ya, ini juga dipengaruhi oleh namanya lembaga sosial. Jadi bagaikan sebuah bangunan tersusun dari berbagai bagian yang saling terkait ya, namanya sistem. Jadi dia saling terkait, namanya sistem, saling berhubungan, saling membutuhkan dan saling terkait. Jadi di dalam struktur sosial ini ada lingkaran ini, satu sistem,
di situ ada kekuasaan dan wewenang, di situ ada stratifikasi sosial, artinya di situ ada tingkatan-tingkatan masyarakat, di situ juga ada kelompok sosial, ya, dan di situ juga ada namanya kebudayaan. Itu pasti ya, namanya suatu masyarakat pasti ada kebudayaan, dan itu biasanya berbeda-beda kebudayaannya. Kemudian pasti ada lembaga sosial atau organisasi, komunitas atau apapun itu pasti dalam suatu struktur masyarakat, struktur sosial. Nah, yang menarik adalah ini pasti di dalam suatu struktur yang tadi seperti di awal saya sampaikan, pasti ada status, ya, ada peran. Jadi dalam sesuatu hal pasti ada statusnya, ada perannya, ya. Misalnya dalam keluarga, contoh kecil ya, status misalnya sudah menikah, suami, laki-lakinya statusnya sebagai suami dan sebagai bapak kalau misalnya sudah berkeluarga. Si wanita ya sebagai ibu, itu statusnya, peran dia sebagai apa gitu. Jadi ada statusnya, ada perannya. Sebagai ayah mungkin menjadi tulang punggung keluarga, ya, sebagai ibu mungkin merawat dan sebagainya, melahirkan dan seterusnya. Di dalam masyarakat juga seperti itu. Jadi status kita sebagai masyarakat adalah itu berupa kumpulan hak dan kewajiban. Apa ya hak kita sebagai masyarakat dan kewajiban kita. Nah, kemudian peran, dinamika, artinya pergerakan, peran, ya, dari status itu. Apa yang kita kerjakan sebagai masyarakat, apa yang kita lakonkan, apa yang kita lakukan, kira-kira begitu. Oke, begitulah strukturnya itu. Baik, kita lanjut. Dan struktur masyarakat itu struktur sosial ada ada diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama namanya struktur kaku dan struktur luas. Mungkin kemarin saya kurang yakin ini dibahas atau belum, tapi kita bahas kembali ya. Struktur kaku atau rigid, artinya struktur yang tidak bisa diubah. Contohnya begini, seorang menteri dari kabinet Indonesia Bersatu ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyalahgunaan dana atau sebagainya, singkatnya korupsi atau bermasalah dengan ada masalah di dalam statusnya, kira-kira begitu. Namun awalnya dia adalah seorang dosen. Oke. Namun karena dia seorang dosen, ada status yang tidak bisa diubah, kaku, artinya karena dia dosen, jadi itu tidak mempengaruhi, tetap mahasiswanya bisa meminta dia untuk tetap mengajar, ya, kira-kira begitu. Jadi kaku, sistemnya kaku. Jadi dia tetap memberikan kuliah dan tidak ada yang bisa menggantikan posisinya sebagai pengajar. Halo? Semua bisa dengar? Halo? Jelas ya? Mbak Sri? Oke. Baik. Tadi Mbak Sri tadi ya, yang Mbak Sri atau Mbak Sru ini? Ya, itulah struktur kaku. Jadi contohnya tadi seperti dosen tadi ya, tetap bisa mengajar. Kemudian struktur luas atau elastik atau fleksibel adalah kebalikannya. Kalau tadi yang kaku tidak bisa diubah, kalau yang luas ini malah sebaliknya, bisa diubah-ubah. Contohnya misalnya rapat, ya. Jadi rapat terbuka. Jadi dalam rapat ini jumlah pesertanya bisa aja berubah-berubah. Malah semakin banyak orang, akan semakin banyak pula ide-ide yang tercipta.
Oke, kira-kira begitu. Jadi strukturnya luas ya gitu, elastis. Oke, itu yang pertama. Kemudian ada namanya struktur formal dan struktur informal. Kenapa ini sinyalnya bermasalah semua ya? Ada keluar masuk nih terus. Nah, selanjutnya ada struktur formal dan struktur informal. Struktur formal yaitu struktur yang diakui oleh pihak yang berwenang dengan ketetapan hukum. Jadi ada ketetapan hukumnya. Misalnya koperasi atau PT, CV atau struktur pemerintahan. Itu struktur yang ada ketetapan hukumnya, ada badan hukumnya gitu. Dan ada struktur yang informal. Itu struktur yang nyata ada dan berfungsi, tetapi tidak diakui oleh pihak-pihak yang berwenang. Misalnya ada istiadat ya, atau penggunaan pola bahasa gaul dan sebagainya. Itu namanya struktur yang informal. Jadi namanya informal, tidak kaku, tidak diakui oleh pihak yang berwenang, misalnya tidak ada hukumnya, tidak ada hukum tetap atau tertulis yang mengikatnya, kira-kira begitu. Oke. Semoga tidak ada yang tertidur ya mendengar suara lembut saya. Ya, selamat datang Mbak Tira Maya. Tetap semangat semua mendengarkan saya ceramah ya. Tapi siap-siap nanti tiba-tiba saya ada pertanyaan loh. Jadi tetap disimak ya. Tetap disimak baik-baik. Nah, selanjutnya struktur homogen dan struktur heterogen. Homo artinya satu, hetero lebih dari satu atau majemuk ya. Apa itu homogen? Adalah struktur merdu ya. Baiklah, nanti saya akan bernyanyi biar semua pada tidur ya. Struktur homogen adalah, biar nggak merdu lagi ya, agak kejam sedikit. Struktur homogen itu struktur sosial di mana unsur-unsur di dalamnya mempunyai pengaruh yang sama terhadap dunia luar. Nah, contohnya ini tim kesayangan kita ya, Merah Putih, tim Garuda ya. Jadi dalam kesebelasan itu misalnya dalam struktur yang diberi kesempatan yang sama. Jadi semua pemain ini ada peran yang sama dan pengaruhnya juga sama untuk memenangkan pertandingan begitu. Jadi semua saling namanya tim. Jadi semua harus terikat gitu, harus saling berhubungan, harus saling membutuhkan begitu. Itu namanya homogen. Ya. Dan nama baik dari kesebelasan, wah, ada yang hilang di sini ya. Nama baik dan kesuksesan kesebelasan itu bukan monopoli. Jadi bukan karena kipernya, bukan karena Bambang Pamungkas ya, tapi itu memang mereka sama-sama punya ya. Jadi kiper punya peran, gelandang punya peran yang saling membutuhkan ya, kira-kira begitu apanya, struktur yang homogen. Oke. Homo sama, kira-kira begitu. Kemudian apakah struktur selanjutnya? Ya, struktur heterogen adalah struktur sosial yang unsur-unsurnya di dalam tidak ya mempunyai kedudukan yang sama dalam memberi pengaruh ke dalam dan keluar. Jadi tidak ada hubungan sama sekali ya. Contohnya misalnya dalam organisasi kenegaraan, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Jadi misalnya dinas pendidikan. Jadi mereka tidak memiliki kedudukan yang sama dengan dinas apalagi nih,
di sini. Kesehatan ya, atau dinas Menristek, Kementerian Riset dan Teknologi, kemudian perindustrian ya. Unsur strukturnya punya pengaruh paling besar sampai paling kecil, jadi ada urutannya ya. Jadi tidak seperti sepak bola tadi saling sama sama pengaruhnya, tapi di sini lebih ada vertikal dari besar, menengah hingga sampai kecil. Kira-kira begitu. Baik. Kemudian selanjutnya adalah struktur mekanis dan struktur statistik. Struktur mekanis adalah ya struktur yang menuntut posisi yang tetap sama dengan anggota-anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, dalam keluarga misalnya, ini sebuah keluarga, semua punya posisi. Misalnya ini kita katakan ini kakek, nenek, ayah, paman, dan seterusnya. Kemudian, nah suatu saat misalkan si anak sakit, kita katakan ini si anak, tiba-tiba katakan si ayah sakit, ini akan sangat berpengaruh ke sistem ini ya, ke struktur ini. Kenapa? Karena sang ayah yang harusnya idealnya adalah seorang pencari nafkah, jadi tulang punggung keluarga, akan terpengaruh ya, jadi akan menimbulkan gangguan ya, dan kehidupan keluarga akan terganggu karena tidak ada yang bisa menggantikan posisinya. Mungkin bisa jadi si ibu menggantikan, tapi tidak senormal seperti biasanya lagi. Itu namanya struktur mekanis ya, mekanis. Kemudian ada namanya struktur statistik dalam masyarakat, yang struktur yang dapat berfungsi dengan baik jika persyaratan jumlah anggota itu dipenuhi. Ini contohnya dikatakan misalnya di dalam masyarakat nih, masyarakat itu banyak jumlahnya, dan tingkat kejahatan dalam suatu masyarakat pasti berbeda-beda. Nah, bagaimana supaya terjalin keseimbangan tingkat keamanan? Maka struktur yang diperbaiki adalah menambahi jumlah anggota polisi, karena akan menyesuaikan jumlah penambahan penduduk. Bertambah penduduk artinya supaya lebih aman, misalnya 5 orang dikawal 1 polisi. Nah, jadi ini namanya struktur statistik, angka-angka yang harus sesuai, harus seimbang. Kira-kira begitu strukturnya kalau yang statistik. Oke. Jadi ada bagaimana supaya seimbang. Kalau tidak, pasti ada gangguan. Kalau tadi ini mekanis, gangguannya secara mekanis karena perannya. Kalau statistik karena jumlah ya, karena jumlah yang menyebabkan gangguan itu. Oke, sampai sini jelas ya. Kemudian ini zaman feodalisme dulu ya, struktur kewibawaan dan struktur kerjasama ya. Jadi struktur kewibawaan contohnya misalnya adalah struktur atas dasar kewibawaan yang dibuat oleh anggota-anggota yang berpegang pada prinsip yang mereka setujui bersama. Jadi sistem feodalisme atau penjajahan dulu ya, atau dipilih seorang raja untuk menguasai suatu daerah, dan anggota masyarakat dituntut untuk taat pada pemimpinnya ya. Tidak ada kesempatan untuk mengungkapkan pendapat dan mengambil keputusan. Jadi keputusan mutlak di atas mutlak milik si pemimpin. Jadi orang bawahan ini tidak punya hak apa-apa, mereka hanya menurut saja. Kira-kira begitu. Jadi wibawa, struktur kewibawaan ya. Tapi itu pun berdasarkan dari setuju bersama. Jadi mereka yang memilih rajanya, ya raja pun punya hak ya. Kemudian struktur kerjasama.
Struktur kerjasama itu maksudnya adalah struktur yang didasarkan atas musyawarah. Oke. Misalnya di dalam sebuah rapat, di dalam sebuah masyarakat, ya, mereka diberikan hak kesempatan yang sama untuk mengungkapkan pendapat mereka yang berhubungan dengan apa yang sedang mereka bicarakan, apa yang ingin mereka laksanakan. Jadi ini kontras sekali, berbeda sekali antara kewibawaan dengan kerjasama. Tadi kalau kewibawaan mutlak dari satu orang, tapi kalau kerjasama semua anggota punya hak, punya kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat. Jadi musyawarah untuk mufakat, itu struktur yang selanjutnya. Kemudian ada struktur atas dan bawah, ya. Jadi struktur atas ini mungkin sudah biasa ya, kita dengar kelas atas, kelas bawah, kira-kira begitu. Jadi umumnya struktur atas adalah yang diduduki oleh segolongan orang yang memegang kuasa dalam bidang politik, misalnya politisi ya, atau ekonom, atau sosialis dan budayawan ya, atau bangsawan, pejabat, pengusaha dan seterusnya, atau tokoh adat. Jadi mereka ini umumnya adalah yang digolongkan, yang diklasifikasikan sebagai struktur atas, kira-kira gitu. Sebaliknya, struktur bawah adalah seperti mungkin seperti kita lah ya, golongan masyarakat bawah seperti buruh, petani, gelandangan dan sebagainya. Oke. Jadi kita di struktur mana kira-kira? Mbak-mbak sekalian, kira-kira di struktur mana ini? Bawah atau atas atau menengah? Mbak Ayu, Mbak Santi, Mbak Tiam, Mbak Wari, how are you? Di struktur mana kira-kira? Struktur bawah ya. Ada yang di struktur atas ini? Ya, mungkin sekarang di kelas bawah, tapi kita harapkan, kita berdoa ya suatu saat bisa di posisi atas ya, atau minimal di posisi tengah ya. Nanti setelah misalnya tamat KPC, lanjut lagi kuliah dan lanjut terus berkarir ya, nanti hingga akhirnya bisa menjadi minimal kelas menengah ya. Ya amin lah, kita aminkan ya. Yang penting terus semangat ya. Ya, saya lihat seperti semuanya ambisius dan antusias ya belajar ya. Oke. Nah, itu maksudnya tadi masalah berhubungan dengan mobilitas sosial ya. Jadi setelah sudah lanjut sekolah, kerja di Taiwan, kemudian punya semangat untuk melanjutkan mendapat sertifikat SMA, ijazah SMA, dan kalau memang ada rezeki dan ada kemauan terus dibina, lanjut ke UT ya, kita punya universitas terbuka juga di KPC, di UT ya, di Taiwan ini. Jadi itu bisa nanti mempengaruhi mobilitas sosial, lebih punya posisi nanti karirnya lebih baik, posisi lebih baik, kira-kira begitulah. Strukturnya nanti bisa berubah ya, kelasnya itu bisa berubah, bisa lebih baik ya. Oke, kita lanjutkan. Baik, sekarang kita sedikit berdiskusi ya. Kenal ya siapa yang ini? Abang ini siapa? Mas, tahukah ini siapa? Gambar yang di atas, ada yang kenal? Ada yang tahu namanya? Ada yang tahu statusnya seperti apa di dunia? Mbak Ayu, Mbak Santi, siapakah pria ini? Pemilik Windows. Hampir ya.
Tiba-tiba hilang jaringanku. Halo? Halo? Kedengaran suara saya? Oke. Tadi sempat ada, mohon maaf ya, tadi ada gangguan jaringan. Tiba-tiba jaringan hilang. Baik. Mbak Tira Maya, ya ini pemilik CEO-nya Microsoft, bukan Google ya. Ini pemilik Microsoft, perusahaan Microsoft di Amerika. Namanya Bill Gates ya. Mas Bill Gates ya. Ya dia orang terkaya untuk status terakhir masih dia memegang jabatan orang terkaya di dunia. Nah, kemudian kalau di Indonesia ada ini beberapa orang, Budi dan Michael Hartono, ya dan seterusnya, ini orang-orang yang di Indonesia. Yang menjadi pertanyaannya adalah, menurut Anda, ya menurut mbak-mbak teman-teman sekalian, apa kira-kira faktor-faktor lain yang menyebabkan seorang bisa mendapat kedudukan tinggi pada struktur sosial? Kira-kira apa? Coba kita sama-sama berpikir, berdiskusi. Mana tahu suatu saat kita bisa menjadi orang seperti, ya tidak usahlah nomor satu di dunia ya, minimal di keluarga ya, nomor satu, orang paling oke, kerja keras dan punya potensi. Oke. Oke. Pendapat lain? Orang-orang hebat maksudnya. Ada banyak faktor ya. Jadi apakah ada faktor takdir? Oh, begitu. Percayakah Anda dengan faktor takdir, ditakdirkan menjadi orang kaya atau orang memiliki posisi yang bagus, posisi yang tinggi? Atau faktor kebetulan? Wah, kebetulan dapat lotre. Wah, keberuntungan. Nih, contohnya si Bill Gates nih, ketepatan dia. Ya, bisa jadi ya. Bisa jadi, itu bisa jadi. Kita nggak tahu. Tapi umumnya memang adalah seperti yang Mbak Waryanti tadi sampaikan ya, kerja keras ya. Itu selalu umumnya, normalnya kerja keras itu pasti membuahkan hasil yang baik. Artinya tidak, proses itu jarang mengkhianati hasil ya. Kalau yang kita kerja keras, belajar keras, pasti hasilnya pun akan lebih memuaskan ya. Wah ya. Tadi ya, menarik dari Mbak Tiam ya. Mbak Tiam manggilnya apa sih ini? Mbak Mojang atau Mbak Banjar, agak rumit ya. Nah, ini ada sesuatu yang menarik. Terus bermimpi. Oke, Mbak Tia aja ya. Bermimpi ya, itu penting juga bermimpi. Karena banyak orang yang awalnya dari mimpi ya, tapi karena terus mimpinya itu dipelihara. Aku ingin menjadi seorang pengusaha contoh ya. Awalnya mungkin hanya kerja, mungkin jadi, katakanlah berawal dari bekerja di Taiwan, tapi dia punya mimpi nanti sesaat aku pulang dari Indonesia, kumpulkan modal di Taiwan, pengen buka usaha di Indonesia. Seperti misalnya kemarin saya tonton di Kick Andy, ada dia awalnya tenaga kerja di luar, tapi setelah dia pulang ke Indonesia dia buka usaha rumah makan di ketepatan dia punya lapak lah kita bilangnya di kampus. Jadi dari situ dia belajar ilmu bisnis ya, belajar ilmu bisnis selama kuliah di luar negeri sambil bukan kuliah, selama dia kalau tidak salah kemarin dia di China ya, dia
tenaga kerja di sana, tapi dia sambil mempelajari bagaimana ilmu-ilmu berusaha. Sepulangnya di Indonesia, dia menerapkan banyak-banyak terobosan. Dia buat buat diskon-diskon, banyak trik-trik dia. Akhirnya sekarang hidupnya berubah, ya. Dia menjadi dia tidak hanya bekerja lagi, tapi dia sudah mempekerjakan orang, dan dia memiliki mobilitas sosial. Artinya hidupnya berubah, ada pergerakannya. Nah, jadi harapannya juga kita, ya, saya katakan kita, bukan hanya mbak-mbak sekalian, kita pun maunya seperti itu, bisa kembali nanti ke Indonesia, punya pola pikir yang berubah, kemudian ingin hidup yang lebih baik pastinya, ya. Coba sambil kuliah, sambil kerja di sini, belajar terus, dan akhirnya menjadi, ya, orang yang mendapatkan jabatan, ya, tidak jabatan tapi kedudukan yang lebih tinggi, kita katakan, bukan lebih, tidak usah lebih tinggi, minimal kedudukan yang lebih baik dalam struktur sosial, kira-kira gitu, ya. Ada lagi tadi yang kerja keras, ya, bersama, semangat itu pasti. Dan ya, dan satu hal kadang juga selain punya ilmu, terkadang kita perlu menemukan sesuatu hal yang berbeda, ya. Artinya kreativitas, ya, itu perlu juga, ya. Kreativitas itu perlu, itu juga salah satu hal yang sangat mendukung untuk perubahan kedudukan sosial kita. Salah satunya si Bill Gates, dia drop out dari universitas, tapi karena yang dia fokus, tertarik dengan bagian ini, komputer dan sebagainya, akhirnya itu belum ada diciptakan orang, akhirnya dia fokus ke situ, dan akhirnya dia menjadi orang terkaya. Contoh lain misalnya si pemilik Facebook, ya, perusahaan Facebook, begitu juga dia menjadi orang yang luar biasa sekarang jadinya, karena yang, ya, menemukan sesuatu, punya kreativitas, kira-kira begitu. Jadi nanti mungkin mbak-mbak sekalian pulang dari sini punya kreativitas bagaimana menghasilkan stinky tofu, ya, dijual di Indonesia, kira-kira begitu, ya. Jadi kreativitas mungkin bisa dipikir-pikirkan apa yang kira-kira bisa nanti diterapkan setelah pulang di Indonesia, ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, tadi sekarang kita beralih ke status sosial. Setelah tadi ada strukturnya, ada struktur, ya, ada susunan. Sekarang ke statusnya, ya. Status sosial adalah suatu kedudukan sosial, kedudukan masyarakat, ya, di mana diperoleh dengan sendirinya atau otomatis melalui usaha ataupun karena pemberian statusnya. Oke, kita akan lihat contohnya. Yang pertama, jenis-jenisnya. Yang pertama dikatakan ascribed status. Ascribed status yaitu status sosial yang diperoleh dengan sendirinya, ya, atau otomatis karena faktor keturunan, gitu. Jadi otomatis dia nggak perlu. Contohnya gini, contoh lekatnya Sultan Hamengkubuwono, ya. Mohon maaf pengucapan saya kurang pas, ya. Tapi kira-kira gitu artinya. Jadi statusnya didapatkan tanpa usaha, tapi karena faktor keturunan raja, keturunan bangsawan, ya, anak cucunya pun tetap keturunan bangsawan, kira-kira begitu. Jadi istilahnya ascribed status, tanpa usaha, jadi otomatis. Oke, saya harap disimak, ya. Kemudian achieved status, apa itu?
Status achieve, asal katanya achieve artinya dicari, didapatkan gitu. Status yang diperoleh melalui usaha yang disengaja terlebih dahulu. Nah, ini nih contohnya. Keep calm ya, santai, keep calm. Oh, ntar lagi jadi sarjana. Mungkin kalau mbak-mbak belum sarjana ya, tapi mungkin tamat SMA, dapat ijazah SMA. Nah, itu pun akan jadi status juga. Yang dulunya mungkin hanya dapat ijazah SMP, tapi setelah belajar di sini, belajar sambil bekerja, mungkin nanti dapat ijazah SMA, kemudian memang kalau punya niat lanjut lagi sekolah ke universitas, oke, kemudian jadi sarjana, kemudian melamar ke perusahaan, mungkin akan lebih punya status ya, punya status yang lebih baik ya, lebih mungkin dihargai, lebih berharga ya, lebih bernilai. Itulah jadi achieve, jadi itu sengaja dilakukan. Jadi memang usaha dengan usaha, bukan dapat begitu saja. Itulah namanya achieve status. Status kita yang kita dapatkan di dalam masyarakat itu karena memang usaha gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo Mbak Tia, Mbak Ayu, Mbak Sutini, Mbak Sri, Mbak Tiramaya. Mbak Sri kayaknya belum mandi nih, makanya putus-putus ya. Ya, kalau gitu, kalau kurang bersih, jadi sinyal itu pun ogah dia gitu. Oke. Ya, dari tadi dia keluar masuk terus. Ya, assign status. Ini dia, sabar ya Mbak Tia ya. Oh, ini luar biasa ini. Baik, assign status. Ini status yang selanjutnya. Assign, ditugaskan, diberikan, dihargai, diberi harga. Itu status yang diberikan oleh masyarakat sebagai tanda penghargaan atas jasanya. Nah, gitu. Jadi ini lebih bernilai lagi. Karena memang masyarakat menilai dia berjasa. Di masyarakat dia dinilai punya kontribusi. Jadi masyarakat memberikan dia, tidak hanya masyarakat, tapi pemerintah, negara juga memberi dia sebuah status yang lebih berharga. Contohnya ya pahlawan. Jadi ini gelar dari misalnya dari negara, dia dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Ini tahu gambar siapa ya? Siapakah ini? Siapa dia? Gambar siapakah ini? Yang pasti ini bukan gambar saya. Oke. Ya, ini Ki Hajar Dewantara ya. Menteri Pendidikan pertama. Tokoh pendidikan ya, yang luar biasa mempengaruhi pendidikan di Indonesia hingga sampai sekarang. Pemikirannya terus bernilai ya. Ada yang tahu? Saya kurang ngerti bahasa Jawanya yang Ingarso, Ingmadio, Tuturi Handayani. Ya itulah dia. Saya kurang tahu bahasa Jawa ya. Yang saya ingat hanya Tuturi Handayani. Ingmarso Suntulodo, Ingmadio, yang Madio agak-agak Ingmadio, Ingarso Suntulodo, Ingmadio something, Tuturi Handayani. Nanti saya cek lagi dah. Di depan ada yang tahu, yang bisa bantu saya? Di depan sebagai pemimpin, di tengah saya udah lupa. Oke. Mendorong ya. Ingarso Suntulodo Ingmadia Mangunkarso Tuturi Handayani. Luar biasa Mbak Tira ya. Di depan memimpin, di tengah membangun,
di belakang mendorong. Betul ya? Oke. Contoh lain adalah pertanyaan Mbak Tia. Profesor. Profesor itu adalah assigned status. Jadi misalnya nih, mungkin suatu saat katakan saya bermimpi jadi profesor. Karena saya sudah, bukan saya, jangan saya dulu, orang lain dulu. Karena banyak profesor-profesor di Indonesia yang dia berkontribusi, misalnya memikirkan bagaimana supaya menanggulangi banjir contoh, atau berpikir bagaimana supaya menemukan sesuatu untuk berguna bagi suatu masyarakat, ya. Kemudian dengan demikian negara memberikan dia gelar profesor, penghargaan sebagai jasanya, ya. Itulah kira-kira yang menjadi assign status selain pahlawan. Jadi kira-kira begitu ya. Kemudian kalau guru sama dokter bukan ya, itu lebih ke achieve status ya. Itu status yang sengaja atau dengan proses ya, dengan dicari. Jadi memang karena dari usaha kita, bukan orang yang menilai, bukan dari penilaian dari luar, tapi memang kita yang mencari sendiri. Itu yang kalau dokter atau guru ya. Tapi kalau profesor, pahlawan itu memang udah mereka sudah kasih kontribusi, sudah ada jasanya, kira-kira begitu. Jasa yang benar-benar, ya guru juga punya jasa, dokter punya jasa, tapi itu berbeda ya. Kira-kira begitu. Oke, selanjutnya TKI juga pahlawan. Saya setuju pahlawan dipisah ya. Ya, saya pribadi salut dengan mbak-mbak sekalian ya. Sudah menyumbang sebenarnya untuk negara. Namun ya mohon maaf, negara Indonesia tidak ya dikatakan pahlawan, tapi pahlawan dipisah dan tidak ada gelarnya ya, nanti tidak dimakamkan di makam pahlawan. Itu bedanya ya. Iya, tapi saya setuju itu pahlawan karena ini jadi curhat Mbak Tira ya. Jadi diperas ya. Itu nggak diperas namanya Mbak, tapi ya bagaimana itu suatu negara saling bekerja sama. Ya, negara menolong mbak-mbak ke Taiwan contohnya. Taiwan pun saling membutuhkan, itu namanya hubungan diplomasi, dan pasti harus ada hubungan timbal balik kan, kira-kira begitu. Mungkin tanpa mbak negara Indonesia mungkin akan susah ke Taiwan atau bagaimana. Jadi kalau mungkin istilah diperas mungkin saya kurang setuju ya, tapi itulah prosesnya ya sebagai warga negara. Tapi memang kalau kita mengikuti prosedur, berapa persen yang harus kita bayarkan. Kalau itu saya tidak tahu Mbak ya. Kalau bagian agensi yang meras itu urusan ya, saya tidak bisa komentar lah ya. Menurut Anda seperti apakah negara Indonesia Pak? Maksudnya pemikiran Bapak tentang negara Indonesia dalam hal apa ini? Dalam hal apa Mbak Tia? Ya, kita diskusi, menarik ya. Karena banyak hal yang bisa kita soroti dalam Indonesia. Bagaimana pemerintahannya, pendidikannya, ekonomi, apa segala macam. Kita bisa banyak komentar, tapi kita fokuskan dalam bidang apa dulu. Oke. Baik. Kalau menurut Mbak Tia sendiri bagaimana? Secara umum, bagus, tidak bagus, atau buruk? Atau semuanya bisa komentar menurut Anda, menurut Mbak sekalian? Dalam secara keseluruhan, secara umum, perekonomian, baik, pemerintahan, peraturan, birokrasi.
kita buat 3 kategori: baik, biasa-biasa saja, dan buruk dalam hal-hal ini. Ayo, ada yang bisa kasih komentar sebelum kita lanjut ya. Biasa-biasa saja. Oke. Wow, buruk ya. Ada yang lain? Ada yang bilang baik? Adakah yang sangat puas dengan Indonesia kita tercinta? Ya nggak apa-apa Mbak Sri. Lain kali kalau mau masuk kelas ini dulu ya. Berdoa dulu. Berdoa banyak-banyak. Pertanyaannya tadi ini pertanyaan dari Mbak Tia sebenarnya. Menurut kita semua, Indonesia itu gimana? Udah baik nggak dalam pemerintahan, birokrasi, ekonomi, dan lain-lain? Mbak Tia mengatakan buruk ya. Mbak Santi bilang biasa-biasa saja. Ada yang mengatakan baik, masih belum. Oke. Kalau saya sendiri berpendapat, untuk saat ini pemerintah sedang berusaha untuk memperbaiki, ya. Namun statusnya kalau kita buat secara umum, ya, saya katakan buruk, masih buruk, ya, masih buruk. Khususnya dalam birokrasi banyak sekali lika-liku ya. Tapi yang saya lihat perkembangan belakangan di Jakarta khususnya Jakarta khususnya sudah memulai birokrasi itu sudah mulai diperbaiki. Sudah banyak semenjak presiden baru dan reformasi ya. Udah makin banyak perubahan-perubahan yang terjadi saya amati belakangan ini. Tapi yang menjadi masalah adalah tidak merata gitu. Artinya katakanlah di Jakarta itu baik atau sedang diperbaiki. Namun di Medan bagaimana? Saya sendiri dari Medan. Ampun ya. Sulit sekali. Semua bisa dikatakan namanya semua urusan make uang tunai. Jadi begitulah urusan birokrasi itu. Semua ya. Saya setuju dengan Mbak Tia. Pembenahan khususnya dalam hal mentalnya ya, sikap apa ya, masih rakus begitu. Budaya-budaya korupsi itu masih tinggi begitu. Suap menyuap, banyak hal ya. Jadi ya benar harus masih betul-betul pembenahan. Ya kita doakan. Ya, saya setuju pembenahan karakter. Sangat-sangat setuju, ini yang paling penting. Makanya itu berawal sebenarnya dari pendidikan. Jadi bagaimana membenahi karakter ini. Ya kita harapkan, kita berdoa, kita bermimpi suatu saat bagaimana Indonesia bisa seperti Taiwan. Saya punya impian seperti itu. Di Taiwan begitu nyaman sekali, bukan? Ya, nyaman sekali. Jadi kita harapkan suatu saat misalnya urusan birokrasi ngurus, ya misalnya Mbak Tira tadi ngurus KTP, oke, selesai. Ya, ngurus SIM gampang. Tidak datang bayar. Sistem online. Makanya saya katakan tadi sedang mengalami reformasi, perubahan, transformasi terus supaya bagaimana semakin baik. Jadi saya pribadi optimis ya. Saya optimis secara pribadi itu akan ada perubahan.
Cuman butuh waktu begitu. Itu butuh waktu pastinya. Jadi nggak ibaratnya misalnya kapal tank besar ya, mengubah geraknya itu mengubah arahnya itu tidak segampang mengubah arah speedboat, tapi bagaimana perlahan-lahan itu akan nanti diarahkan, kira-kira begitu. Iya, jadi kira-kira begitu ya. Oke. Ada lagi kira-kira yang perlu kita diskusikan? Iya, saya setuju Mbak Sri ya. Dari kecil, mulai dari yang saya amati adalah di negara-negara maju khususnya, pendidikan karakter itu banyak ditanamkan mulai dari pendidikan usia dini. Sudah ditanamkan bagaimana hidup jujur, bagaimana bersikap adil. Jadi itu menjadi karakter dia hingga besar. Bertumbuh itu menjadi suatu hal yang dibina terus menerus memang menjadi karakter dia. Ya. Baik. Menarik sekali ya. Mbak-mbak punya pemikiran luar biasa seperti ini. Kita berdiskusi, artinya punya semangat yang bagus begitu ya. Nah, kira-kira begitulah. Ini yang akan bisa mengubah nantinya gitu. Jadi kalau sudah dari kecil sudah biasakan hidup jujur, pasti akan besarnya nanti akan say no to korupsi ya. Ya, tapi lagi-lagi itu butuh waktu. Mungkin nanti generasi selanjutnya kita berharap bisa membawa perubahan ya. Ya. Kira-kira begitu. Kemudian bisa ya kita selesaikan slide malam hari ini. Oke. Saya bersyukur sekali ternyata semua bisa aktif berdiskusi ya. Oke. Kemudian sebentar ya. Oke, masih ada beberapa slide lagi. Pada masyarakat terdapat jenjang stratifikasi. Ini tadi stratifikasi tadi ya. Ini merupakan penggolongan tadi sudah kita bahas bagaimana ada golongan-golongan dalam masyarakat tadi, yang golongan atas, tengah, dan bawah. Ya. Apabila golongan tersebut didasari oleh kriteria ekonomi, maka disebut kelas sosial. Tadi sudah kita bahas juga. Ya, ini dia kelas sosial atas, menengah, dan bawah. Ya, tadi kita sepakat mungkin kita masih kelas bawah, tapi suatu saat minimal kelas menengah ya. Oke. Baik, kemudian selanjutnya kita akan beralih ke simbol status masyarakat. Oke. Nah, simbol status masyarakat biasanya bisa dikenali, diidentifikasi dari 5 hal berikut. Misalnya tempat tinggal, kekayaan hartanya, kemudian penghasilan, pakaian, kegemaran ya. Jadi misalnya tempat tinggal nih, kita bisa kenali orang dia itu kelas atas dari tempat tinggalnya. Misalnya apakah dia tinggal di real estate atau tinggal di perumahan kumuh, ya dari situ bisa kita kenali. Ya, kekayaan. Apakah dia punya harta di mana-mana, punya tanah di mana-mana, kira-kira gitu ya. Kemudian perhiasannya seperti apa, mobil mewahkah ada dia. Itulah bisa kita ya. Kemudian penghasilan ya, bisa kita lihat penghasilannya per bulan tadi berapa tadi Mbak Ayu, lumayan juga ya. Kalau dibanding di Indonesia, saya dulu kerja sebulan hanya dapat seperempatnya ya, seperempat dari gaji Mbak Ayu tadi ya. Kami diskusi tadi di awal ya, kira-kira gitu. Jadi ya, saya pikir penghasilan di Taiwan itu besar ya, tapi begitulah ya, pengeluaran juga besar. Oke. Baik, kemudian pakaian. Nah, kalau pakaian bisa kita lihat ya, apakah dia pakaian mewah atau pakaian yang biasa saja, atau pakai parfum Prancis, parfum dari kulit apa begitu ya, atau parfum dari rumput. Dari situ saya lihat. Dari kegemaran. Nah, ini menarik ya. Jadi ini pria ini adalah
kegemarannya ya, ini hanya sekali, ini pertama kali sebenarnya. Ini main golf di kampus sebenarnya ini ya, di Chungcheong, di Chiai. Jadi supaya agak kelihatan kaya begitu ya. Biar nggak kelihatan miskinnya, saya ambil foto saya main golf, biar nggak kelihatan jadi orang kelas bawah, kira-kira begitu. Ini pertama kali sebenarnya saya main golf, pertama kali saya megang stick dan mukul golf ya, kira-kira begitu. Ya itu saya ya, itu saya waktu ya katanya sih begitu, orang olahraga yang paling kaya itu golf, itu olahraga yang paling mahal ya. Jadi mumpung di kampus ini murah, gratis ya, bisa dibilang gratis ya, saya pakai aja. Jadi ya biar agak naik sedikit statusnya, meskipun hanya di foto ya, meskipun hanya pencitraan. Ya. Jadi setidaknya ya nggak bisa nanti saya jadi orang kaya, orang kelas atas, minimal saya sudah pernah main golf, kira-kira begitu. Jadi itu aja sih. Iya, anehnya itu juga Mbak Tia ya, kenapa pakai sandal jepit? Iya, iya, menarik sih. Saya kemarin salah kostum ya. Ini namanya orang kaya yang gagal ini ceritanya. Iya. Mbak Sri, oh ya, profesor ya. Dia di sini sering profesor. Kemarin saya di samping saya profesor yang main. Ya, ya, ya. Oke, begitulah kira-kira yang membedakan simbol ya, status masyarakat ya. Oke. Mau di mana? Oke. Ini bukan di Canggu, ini di Chongcheng University ya. Ya itu menarik sebenarnya. Asik lah. Kalau mau coba silakan datang ke Chongcheng, kita bermain. Oke, kita lanjut ya. Nah, em, ini menarik sekali. Banyak orang berpendapat hanya orang kaya yang bisa sekolah, yang bisa sekolah tinggi atau sekolah bagus. Katakan supaya bisa jadi dokter itu biasanya harus punya banyak uang. Menurut mbak-mbak sekalian gimana ini menyikapi status sosial seperti ini? Ini contoh nih, Song masa depan cerah, tapi dia harus menarik uang yang sangat berat, kira-kira begitu. Bagaimana teman-teman menyikapinya masalah status sosial ini? Setuju nggak kalau memang harusnya orang kaya yang bisa sekolah? Atau pengalaman gimana kira-kira? Halo? Anybody home? Ya, silakan kasih pendapat ya. Oh, banyak jalan menuju Roma. Menarik. Wah, Mbak Ayu curhat ya. Ya, nggak apa-apa, silakan. Oke, Mbak Munia ya. Mungkin sinyalnya nggak bagus. Oke, ada lagi pendapat lain? Ya kita berdiskusi aja ya. Tidak ada salah benarnya gitu. Namanya ilmu sosiologi ya, artinya the mother of social science. Ini ilmu tentang sosial. Jadi semua bisa berpendapat gitu. Tidak ada salah benarnya. Oke, ada yang mengatakan mhm, mhm.
Mhm. Baik, benar, em, uang, oh segalanya membutuhkan uang, ya kan? Tapi uang bukanlah segalanya, begitu. Benar segalanya membutuhkan uang, tapi uang bukan segalanya. Modal ya. Tadi ada pendapat mengatakan, ya kita kalau memang bisa, kalau yang cerdas dan punya kemauan, punya mimpi, bisa ya. Pasti seperti kata Mbak Aba tadi, ada banyak jalan ke Roma. Ya pasti bisa memang kalau memang punya kemauan ya, gitu. Ini pengalaman pengalaman saya dan pengalaman teman saya juga. Ya dia punya kemauan saja, punya keberanian, punya mimpi. Ya dia keluarga yang tidak punya gitu. Dia datang ke Taiwan dengan meminjam uang, tapi ada saja jalannya gitu. Jadi em, bisa aja gitu, nggak harus uang sebenarnya. Cuman faktanya, ini juga yang menjadi kendala kita di Indonesia ya. Orang yang kaya yang bisa sekolah umumnya gitu, misalnya jadi sekolah kedokteran, orang yang punya gitu. Dan anehnya, sedihnya ya, mereka bisa menyogok supaya bisa masuk ke perguruan tinggi negeri jurusan kedokteran. Itu ada kasus yang saya ketahui. Jadi ini miris sebenarnya melihat beberapa hal yang terjadi di negara kita gitu. Tapi saya mau katakan, di mana ada kemauan pasti ada jalan, pasti banyak jalan gitu. Saya bukan orang-orang orang yang kaya ya, tapi saya punya kemauan, saya punya mimpi, ya udah nekat ke Taiwan sekolah gitu. Ya di sini ya syukur bisa banyak banyak pekerjaan, bisa cari, ya begitulah. Pasti ada selalu jalan gitu. Jadi mbak-mbak juga sekalian, kalau misalnya nanti tamat nih, lagi-lagi saya apa ya, saya encourage, saya dorong gitu. Kalau memang ada kemauan, terus nanti setelah dapat ijazah, bukan, jadi intinya bukan hanya mengejar ijazah SMA ya, tapi memang bagaimana supaya punya ilmu dan nanti punya pola pikir yang lebih maju gitu. Setelah tamat SMA lanjut terus perguruan tinggi dan lanjut terus, nanti punya ilmu, punya pola pikir yang maju, pasti akan nanti otomatis itu akan sejalan dengan status sosial kita, kan ada mobilitas sosialnya, kira-kira gitu. Ya, ya banyak hal yang kita soroti di Indonesia yang kurang, apa ya, kurang enak di hati sebenarnya, yang bisa jadi pejabat, banyak hal ya. Tapi mari kita mulai dari hal-hal kecil, kita mulai dari diri kita gitu, mau berubah. Nggak tahu nanti, kita nggak tahu nanti hentanya mbak-mbak sekalian jadi apa begitu ya, jadi kerja di apa, di dinas tenaga kerja, kita nggak tahu. Karena yang penting terus dibenahi dirinya ya. Oke. Iya, saya harap juga terus semangat belajarnya. Dan ya banyak juga memang ada kendala karena tidak punya uang tapi punya kepintaran. Ya itu lagi ya, ada memang kadang-kadang yang kasusnya yang nggak bisa dielakkan lagi begitu ya. Jadi apa mau dikata ya, tapi saya mau bilang, saya tidak percaya dengan takdir, dengan cerdikan miskin, enggak ya. Kita yang membuat takdir kita sendiri gitu. Kalau kita punya kemauan, misalnya pun tidak ada uang, ya bisa kita apa ya, berjuang sendiri gitu. Karena sudah terbukti sebenarnya ada beberapa orang yang ya awalnya tidak punya modal tapi punya nekat, punya niat ya, akhirnya ya survive dan berhasil gitu ya. Tapi ya butuh usaha, memang butuh pengorbanan ya. Oke. Iya, skill, Mbak Santi menyampaikan skill ya, ini betul. Dan ada dua jenis skill,
hard skill dan soft skill. Hard skill itu bagian misalnya kita skill, kita punya keahlian yang kelihatan. Soft skill yang juga penting sekarang ini, berhubungan dengan karakter kita seperti apa ya, gitu. Skill itu perlu, sangat perlu untuk sekarang ini ya. Tantangan zaman semakin kompetitif, semakin persaingan semakin ketat gitu. Ya kalau nggak punya skill, ya kita akan ketinggalan begitu. Oke. Oke, ada pendapat lain? Seperti tidak ada. Nah, kemudian ada juga konflik status sosial ya. Konflik, perbedaan pendapat begitu. Seseorang masyarakat biasanya memiliki beberapa kedudukan sekaligus. Itu betul ya. Contoh, kita sebut saja Mr. X atau Pak Rudi ya. Mempunyai kedudukan sebagai suami, kepala rumah tangga, ketua RT dan kepala sekolah. Bagi masyarakat, kedudukan sebagai kepala sekolah lah yang dianggap utama atau menonjol. Nah, jadi tadi misalnya kita punya banyak jabatan atau punya banyak status, tapi pasti ada satu yang menonjol. Jadi itu yang dilihat masyarakat, gitu. Itu namanya konflik status sosial lah. Kemudian konflik status sosial pertentangan. Nah, artinya begini. Apa itu konflik? Pertentangan antara anggota masyarakat berkenaan dengan status yang dimiliki oleh masing-masing anggota masyarakat tersebut. Nah, mereka ada memiliki pertentangan gitu. Sesama misalnya dalam suatu komunitas, mereka memiliki bertentangan ya, bertentangan pendapat ini si A dengan si B tentang status si A. Contoh. Konflik status seringkali tidak dapat dihindari. Seringkali ya. Karena begitu, itu naturalnya. Karena ada kepentingan-kepentingan yang tidak selalu sesuai atau sejalan dengan kepentingan dan seterusnya. Oke, sehingga sulit untuk mengatasinya sebenarnya. Saya mau bagikan ini. Nah, contohnya ini tahu ya berita ini ya, yang seorang supir taksi, dia dosen sebenarnya dan lulusan dari Jerman. Ya. Tapi dia mau nyambi jadi supir taksi. Ini menarik sekali. Gitu. Atau contoh lain, sarjana ekonomi ya. Sebenarnya dia punya status sosial. Ini berbeda ya. Oke. Jadi ini bertentangan sekali. Masa dia seorang sarjana dari Jerman lagi, kok mau jadi supir taksi? Gitu. Itu kan bertentangan sekali ya. Namun yang menarik, kisah bapak ini, kalau saya bapaknya Bapak Ian ya, dia tidak melulu hanya untuk penghasilan dia kerja sebagai taksi, tapi dia pengen mempelajari di Kaliku Jakarta bagaimana dia pengen melihat status kemacetan dan berusaha mencari solusi. Itu yang saya amati dari video perkembangan ini ya, berita ini sebenarnya. Namun dalam masyarakat ini sering menjadi konflik kira-kira gitu. Artinya bertentangan dengan akal sehat kita, kira-kira begitu. Itu namanya konflik status sosial. Oke. Sepertinya ya. Tidak terasa ya sudah 90 menit. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Mbak Tia, Mbak Ayu? Ya, sudah. Ya, kelas kita selesai untuk pertemuan hari ini. Cepat ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak, biar kita ya. Jadi ini untuk pertemuan pertama sampai konflik sosial. Kita sudah sampai ke sini. Kita bahas semua tadi ya. Oke, nanti saya share PPT-nya. Oke.
Mbak Tia sepertinya punya ini ya, punya ambisi ya. Baik, bagus ya. Saya salut dengan Mbak Tia ya. Baik, pertemuan pertama bersama Mister. Jadi, oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri kelas kita? Ya, nanti kita dukung Mbak apa ya, Mbak Tia ya, di komisi apa? Komisi berapa itu ya untuk tenaga kerja? Ya, saya voting nanti Mbak Tia. Oh, komisi 10 ya? Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, biar kita sudahi pertemuan malam hari ini. Karena malam hari ini kita hanya sampai tengah 11. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, eh, saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini dan partisipasinya ya. Kesan pertama yang bagus ya, artinya semua antusias, aktif berdiskusi. Kesan pertama menggoda gitu ya. Kesan pertama menggoda untuk pertemuan selanjutnya. Oke. Nanti saya share di grup Facebook apanya? PPT dan juga eh, YouTube-nya ya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama, selamat malam. Sampai ketemu minggu depan. Sepertinya bukan minggu depan ya. Tanggal 28 September karena minggu depan pelajaran lain saya lihat di jadwal. Oke, selamat malam semuanya. Eh, ya, sampai jumpa. Oke, selamat malam Mbak Tia, Mbak Ayu, Mbak Sutini, Mbak Tira, Mbak Shanti, Mbak Waryanti, Mbak Sri, dan Mbak semuanya, Mbak Dwi, Mbak Julia. Oke. See you next 2 week. Bye bye.